balik lagi di channel YouTube Rinda CH. Dan video kali ini balik lagi ya di Gendu-Gendu Rasa. Aham. Gendu-Gendu Rasa kali ini pastinya dengan tamu yang spesial. Ada siapa? Ada Martabak spesial. Ada Sastro Jojo. Oke, Mas Sastro Jojo. Siapa sih namanya yang benar? Sastro Jaya Mangunkusumo sing ganteng ora kira-kira kaya Gatot Kaca. Oke. Nah, ini apa ya? Alhamdulillah kita ketemu ya. Kali ini kita udah kenal itu lama banget. Udah berapa tahun kita kenal? 2017 lah. 3 tahun ya. 4 anjir. Sekarang 2021. Ya 3 tahun lebih lah ya. 3 tahun lebih kita kenal. Dan sekarang kita ketemu di Jakarta. Di Mother City. Ada apa nih sebenarnya, aku jauh-jauh ya dari Cilacap, cuma mau nyamperin Mas. Terus spesial banget kan? Anjir seolah-olah nyamperin. Iya. Kok anak kerjaan kok? Iya, maksudnya sekalian gitu kan. Maksudnya nyamperin ke sini gitu loh. Terus bikin konten apa ya? Pengen ngundang Mas Sastro ini. Ngundang. Aduh, kayak apa aja padahal mah dibayar kopi doang. Kopi juga dari sini. Oke, Mas Sastro, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dulu tuh aku kenal Mas Sastro karena ya dia ini famous banget lah ya. Hah? Tremos? Tremos banget di ya pokoknya terkenal gitu. Dia itu salah satu content creator juga di apa ya? Konten kreator yang nggak punya subscriber. Jangan lupa ya, nanti pasti di subscribe kok sama teman-teman yang udah nonton. Udah berapa lama nih di Jakarta berarti? 2 tahun lah. 2 tahun ya. Pandemi kemarin pulang nggak? Enggak. Lebaran nggak balik? Enggak, halo Ibu. Nah, iya, silakan sapa. Ibu udah minta cucu. Iya, ngomong-ngomong ini Mas Sastro udah umur berapa ya? Anjir, takon umur dong. Aku ngerasa kayak lahirnya kegisiten apa ya? Mlebu maning reinkarnasi bisa sih. Kasihnya yang jadi reinkarnasi Mas Sastro dong. Berapa ya sekarang? Kalau kan 26 aku nih. 30. 30, alhamdulillah ya 30 masih Alhamdulillah. hidup. Ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Tapi ya gak ya gak apa-apa sih, alhamdulillah sih, bener sih. Gimana kabar istri? Istri bos, siap bos. Gimana? Oh, belum nikah ya ternyata ya. Bangsat. Kenapa ini Mas Sastro? Kan udah umur 30, emang gak ada keinginan buat nikah gitu? Kayaknya setiap orang pengen sih nikah. Tapi kan kita sebagai manusia cuma bisa berencana. Katanya kan Tuhan yang menentukan. Oh, jadi Mas Sastro ini punya rencana menikah pada umur berapa? Dulu waktu SMA aku target nikah tuh umur 25 dan udah lewat 5 tahun yang lalu. Halo 25. Halo 25, bye-bye ya. Bye. Udah lewat ya berarti. Jauh bos. Nah, terus ini sampai umur 30 emang kenapa? Emang nggak ada yang mau deket sama Mas Sastro atau Mas Sastro yang nggak mau deket sama orang-orang nih? Kayaknya nggak ada yang mau sama aku deh. Nggak laku-laku aku. Nggak laku-laku? Nggak laku-laku anjir. Emang ada nggak sih kayak kriteria nggak ada yang... cita-cita masukin Tokped gitu. Diskon lah. Enggak, di Shopee aja gimana? Hah? Di Shopee aja gimana? Kalau enggak di Instagram aku, nanti aku ini endorse gimana? Boleh, temennya Rinda kalau ada yang jomblo ya. Koi nikah. Koi nikah nih, bener koi nikah. Nikah. Iya cocok itu. Tapi serius sih, apa ya? Kenapa belum nikah? Lebih ke apa ya? Mungkin buat teman-teman yang di umur 25 ke atas ya. Semakin umurnya meningkat tuh tingkat insecure-nya tuh makin gede. Kenapa harus insecure nih? Apa yang membuat Mas Sastro itu insecure sehingga kayak mau deketin cewek tuh kayak lebih ke circle dan apa ya? Kita kan tiap hari main sosmed. Di sosmed kan ada beragam manusia nih. Yang di antara cewek-cewek yang pada berkeliaran di sosmed gitu ya. Itu kayaknya nggak ada yang nyangkut di tipeku gitu loh. Aku nggak ada yang bagian dari tipe mereka gitu. Emang tipe Mas Sastro itu gimana? Tipe mereka gitu, bukan aku. Tanya tipe Mas Sastro dulu aja. Tipeku yang penting mau sama aku aja adalah. Kalau sekarang ya semakin umurku udah
tua gini ya, aku udah nggak neko-neko sih. Yang penting hafal doa junub aja udah. Yang penting mau sama Mas Sastro. Yang penting mau laki-laki perempuan yang penting ya mau. jangan dong. Oh, gimana sih? Kan yang penting mau sama Mas Sastro. Ya syarat menikah kan laki-laki dan perempuan. Hai. Kalau dari segi agama ya. Ya yang pertama yang penting cewek, terus mau nerima apa adanya, mau berjuang bareng. Aku tuh tipe orang yang apa ya? Aku tuh pengagum cinta loh. Oh, pengagum cinta. Pengagum cinta. Jadi aku tipe orang yang apa ya? Mengidam-idamkan sebuah hubungan tuh dibalut bener-bener dengan cinta gitu. Oh, emang ada yang nggak dibalut dengan cinta? Oh banyak. Oh, banyak. Biasanya dibalut dengan dolar. Oh, dengan dolar. Iya. Tapi tetap menikah gitu maksudnya. Tetap menikah. Maksudku kayak aku mengidamkan sebuah hubungan kayak aku lagi di titik rendah nih. Alangkah indahnya ada seseorang yang mau nerima aku terus kita berjuang bareng gitu loh. Kalaupun sukses ya mungkin sekarang aku belum punya apa-apa gitu. Kalau aku nanti punya apa-apa juga buat kamu gitu. Ya kalau punya maksudnya. Berarti pengertian cinta menurut Mas Sastro itu mau dari nol gitu, mau ngikutin dari nol apa gimana ini? Yang pasti berjuang bareng sih. Kalau ngomong soal Mas, nikah modal cinta doang nggak kenyang. Mau dikasih makan cinta Atun. Ngopi kurang pahit apa? Gimana kopiku pahit Mas? Pahit ya? Pahit. Enggak gitu. Laki-laki semiskin apa menurutku ya, semiskin apapun laki-laki, kalau dia punya istri pasti dikasih makan. Kamu doyannya apa? Nasi, dibeliin nasi. Kamu doyan batu, alhamdulillah murah. Gitu loh. Batu ya? Iya, maksudnya kayak seolah-olah orang yang mengagumkan cinta tuh kayak dia dipandang sebelah mata gitu loh. Aku nggak setuju banget soal itu sih. Kayak modal cinta doang loh, mau dikasih makan cinta. Tapi kan banyak Gitu cewek-cewek ya, yang sekarang begitu, maksudnya yaudah kita lebih realistis aja gitu kan. Realistis itu dalam arti apa gitu? Harus uangnya banyak, nominalnya berapa gitu? Enggak kan? Maksudnya oke, aku di Jakarta gajiku nggak gede ya, taruhlah UMR lah. Tapi kalau untuk makan tiap hari, insya Allah cukup lah kalau terima gitu. Biaya hidup kan murah, yang mahal biaya gengsi bos. Nah, pesan yang sangat bagus sekali. Biaya hidup itu murah, yang mahal itu gengsi. Nah, gimana nih? Mas Sastro kan tadi udah maksudnya cerita nih di sini dengan gaji UMR dan sebagainya. Terus kenapa masih belum ada juga yang nyantol gitu? Ya karena belum ada yang mau menerima cinta. Dia maunya Menerima apa? Gak tahu sih. Oh, jadi No comment. secara mungkin belum nemu sih. secara Maksudnya gini. Aku sih masih positive thinking ya. Kalau ngomongin soal mati rasa, harusnya aku mungkin udah mati rasa jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun. Iya, tapi aku tuh tetap optimis gitu loh. Karena aku yakin apa ya, Tuhan menciptakan manusia tuh kan atas dasar cinta gitu. Kalau kita mendasari kita dengan niat cinta gitu kan, nanti pasti ketemulah dengan orang yang berarti satu. selama ini nggak ada yang benar-benar Belum. mencintai. Belum. Kalaupun ada, ya itu masa lalu sih. Udah. Dia udah nikah sama orang lain. Iya, itu. Dia baik sih, ya aku yang bangsat lah. Oh, kenapa bangsatnya? Mungkin ya selama ini karma kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ini gimana? Maksudnya nggak ada untungnya juga kayak aku menceritakan keburukan mantan atau apa gitu. Nggak ada untungnya juga gitu. Terus apa? Terus mereka menganggap aku orang baik? Nggak gitu juga. Ya udah anggap aja aku yang bangsat. Oke, jadi ini kalau menurut aku sendiri sih Mas Sastro juga sudah mendefinisikan cinta sendiri. Apa? Ya itu tadi. Aku nggak tahu persis ya. Banyak sekali sih definisi tentang cinta gitu. Para puitis para. Kan Mas Sastro juga puitis orangnya. Oh, enggak, aku. Kan yang aku tahu Mas Sastro juga banyak nulis Aku puing-puing gitu. sih. Bukan puitis, puing. Kirain ukul. Anjir. Aku nggak tahu persis definisi cinta itu apa, tapi yang aku tahu ketika aku mencinta, tugasku adalah membahagiakan. Bagaimanapun caranya, udah itu aja. Berarti kalau pasangan Mas Sastro nggak bahagia, Mas Sastro nggak ngasih Itu aku ngerasa gagal. Aku gagal. Kalau aku nggak bisa ngebahagiain pasanganku, aku berarti gagal. Aku nggak pantas menyebut diriku mencintaimu. Gitu. Karena ketika aku mencintaimu, tugasku adalah membahagiakan. Bagaimanapun caranya. Porsi bahagia menurut Mas Sastro itu gimana sih? Ya nggak sedih. Maksudnya gimana nggak sedih? Dia nyaman sama kita, dia tenang sama kita, dia nggak nangis gitu loh. Aku paling
paling nggak bisa sih lihat sampai nangis gitu. Apalagi bikin dia nangis gitu. Kalaupun bikin nangis itu pun nggak sengaja. Oh, nggak sengaja berarti pernah ya? Karena, nah di situ kadang aku ngerasa kayak anjir aku gagal nih, harus evaluasi lagi. Tapi kan kegagalan persoalan hal-hal yang seperti itu kan harus dilihat faktornya, nggak cuma dari Mas Sastro, juga pasti ada faktor dari perempuannya. Ya anggap aja aku yang bangsat gitu aja. Daripada ngomongin orang. Ya nggak begitu konsepnya. Gimana? Ya mestinya harus kayak setiap masalah pasti ada beberapa faktor kan, nggak mungkin dari Mas Sastro aja gitu loh. Kalau Mas Sastro konsep hidupnya seperti itu terus. Iya, aku konsepnya gitu. Kalaupun dia selingkuh berarti aku yang salah. Ada yang kurang dari diriku sehingga dia mencari yang lain. Iya, oke, aku sepakat itu. Ada kesalahan dari Mas Sastro, tapi juga ada kesalahan dari perempuan dong. Dari kesalahan Mas Sastro. Aku lagi belajar gimana caranya kita nggak melihat seseorang itu dari sudut salahnya aja gitu. Aku ya dulu nih sedikit nih ya. Aku pernah diselingkuhi dulu 5 kali bos. Oleh satu orang. Aku masih mencoba memaafkan sih. Ini lebih ke goblok sih. Mungkin ya orang menganggap aku goblok sih. Iya. Tapi aku kayak, lanjut. Tapi aku kayak, ya udahlah gitu. Mungkin dia hilaf atau mungkin ada yang salah dengan diriku gitu. Maksudnya selingkuh itu gimana Mas? Dia jalan sama mantannya, balikan sama kayak sayang-sayangan lagi, jalan ke pantai berdua. Tapi belum nikah kan? Belum. Bisa disebut selingkuh? Aduh, aku nggak mau debat bos. Kita harus samakan persepsi dulu nih. Iya nih, kita samakan persepsi. Enggak, ini kita samakan persepsi dulu nih. Selingkuh menurutmu yang gimana? Menurutku ya ketika hubungan tersebut sudah kayak terikat gitu, kayak bukan pacaran gitu loh, terus dia menikah gitu. Iya, misalnya menikah, terus dia kayak sama orang lain. Sama itu baru orang selingkuh. Lain lagi. Oke, berarti selama ini aku belum pernah diselingkuhin. Simpel itu. Berarti kalau menurut Mas Sastro, selingkuh itu bolong ya kacamatanya ya? Oh iya. Oke, gimana menurut Mas Sastro? Selingkuh itu indah. Indah. Berarti kata orang. Kata orang. Menurutku selingkuh itu ya nyamain persepsimu aja. Gimana sih? Ya bagiku orang udah komitmen pacaran menurutku bukan sekedar kayak apa ya, emang sih belum ada ikatan, tapi menurutku pacaran tuh kayak proses kita untuk mengenali gitu loh. Iya, tapi bukan disebut selingkuh dong. Namanya seleksi lah. Ya udah. Berarti aku belum pernah diselingkuhin bos. Tapi dilimain. Iya. Apa bahasanya susah nih. Dilimain itu perasaannya gimana Mas Sastro? Mana ada sih hati yang kuat, maksudnya hati yang nggak sakit. Tapi kan Mas Sastro sampai 5 kali masih dimaafin. Karena aku mikir gini nih, kita kan nggak bisa merubah seseorang, kita cuma berusaha gitu, rubah atau nggak kan urusan Tuhan. Aku pacaran sama dia dari mungkin bajunya masih pendek-pendek gitu sampai mau berhijab gitu. Ya bukan sebuah pencapaian, maksudku gini, dalam pikiranku gini, ya kalau seumpama putus sama aku nih, ketemu orang yang lebih baik dari aku, mending sih ya. Kalau lebih bangsat, lebih busuk, ya, gimana apa-apa. Gitu. Iya nggak apa-apa. Enggak, waktu itu prinsipku karena aku kan tugasku mencintaimu adalah kan membahagiakanmu. Nah itu. Sekuat semampuku. Ketika aku udah di titik gitu, udah bener-bener mentok dan nggak bisa baru gitu. Nah itu maksudnya kalau misalkan Mas Sastro dapat yang bangsat, yang menurut Mas Sastro ya bangsat ya, maksudnya negatif gitulah perempuannya, itu kan jadi lahan pahalanya Mas Sastro sendiri kalau bisa merubah perempuan tersebut. Oh, kita nggak bisa merubah sih, Tuhan yang bisa merubah. Kita cuma berusaha. Iya, dengan lantarannya usaha kan. Ya, gitulah. Bener nggak, mau nggak dapat pahala banyak? Itu biar urusan Tuhan. Aku, kalau ngomongin soal pahala itu udah bukan apa ya, wewenangku sih. Tugasku itu aja udah. Tapi kan mencari pahala kan boleh kan? Boleh. Dengan cara yang seperti itu boleh kan? Boleh. Nah, mau berarti? Ya siapa sih yang nggak mau pahala? Mau, tapi nggak yang apa ya, prioritasnya tujuannya tuh itu. Berarti Mas Sastro ini pengen cari perempuan yang benar-benar baik aja. Baik apa enggak, kita nggak bisa ini ya. Udahlah sekarang cantik nggak apa-apa lah. Bangsat nggak apa-apa, yang penting cantik lah. Gitu.
gitu. Oke. Bener ya? Lahan pahala ya berarti ya. Enggak, aku apa ya? Definisi baik juga aku belum ngerti sih. Maksudnya dari kacamataku yang nggak ada kacanya ini, aku belum bisa tahu nih definisi yang benar-benar baik itu yang gimana gitu. Bisa jadi orang itu pakaiannya mini-mini juga dia punya 2 rakaat tiap malam juga kita nggak tahu gitu. Orang yang berhijab terus gelai juga kita nggak tahu. Enggak maksudnya. Aku bukan tipe orang yang menilai dari tolak ukur itu sih. Apa ya? Terus cinta juga nggak bisa diduga-duga gitu loh. Bisa saja tiba-tiba aku suka sama seorang gitu. Bisa saja cinta mau dia bentuknya kayak apa, mau gimana. Ya kalau aku udah cinta, ya udah cinta jalani aja. Berjuang, ya berjuang gitu. Tapi kalau Mas Sastro gini terus kayaknya Mas Sastro terlalu baik deh sama perempuan. Terlalu baik, siap bahasanya kok. Aku terbang ini. Terlalu baik tuh gimana? Iya, maksudnya karena Mas Sastro itu selalu melihat masalah itu kesalahan ada di Mas Sastro. Oh, tapi bisa jadi sih. Aku terlalu baik bisa jadi sih. Karena biasanya orang putus tuh alasannya kamu terlalu baik buat aku gitu. Berarti belum ada orang yang butuh orang baik gitu. Salah ngomong nih. Ya kan bisa gitu kan? Ya kita putus ya. Kita putus ya. Kamu tuh Alasannya terlalu baik buat aku gitu. Berarti kan dia nggak butuh orang baik. Aku nggak tahu aku baik apa enggak. Kayaknya aku bangsat sih. Tapi sepakat nggak kalau ada? Sepakat. Belum. Oh belum. Siap. Ada kata begini, gue nyesel pernah pacaran sama lu gitu. Ya bebas, sepakat aja. Sepakat ya? Sepakat aja. Kenapa? Ya kan. Kalau Mas Sastro sendiri di hidup Mas Sastro sepakat nggak kalimat itu untuk hidup Mas Sastro? Oh, aku nggak mau ngucapin itu. Cuma kalau ada orang, kan pertanyaan tadi kalau ada orang ngucapin aku menyesal sama kamu, ya wajar aja, sah-sah aja. Semua orang berhak berpendapat, semua orang berhak mempunyai nilai-nilai gitu. Tapi kalau kata Mas Sastro di hidup Mas Sastro Enggak sendiri? Sih. Maksudnya aku mau pacaran sama siapapun, sampai yang pernah bilang ya, dulu aku pernah punya pacar, habis itu putus, terus dia pacaran lagi sama temenku, terus ditanya nih, kok kamu dulu mau pacaran sama dia? Jawabannya, oh dulu aku merem. Aku sampai dibilang gitu. Oh nggak apa-apa. Aku nggak nyesel juga gitu. Karena siapa saja orang yang pernah dekat di aku, entah teman, entah saudara, entah pacar, entah atau apapun, dia pasti akan memberi kita pelajaran lah. Apapun kalau kita bisa melihat dari maknanya gitu kan. Semua yang ada di hidup kita itu kan bermakna. Bahkan daun-daun yang melambai. Embun pagi yang bersahaja. Aduh. Ya aku masih percaya suatu saat nanti tuh ada cahaya. Makanya aku tuh suka banget sama lagunya Leto yang sebelum cahaya gitu. Minat dulu mati ilan nur. Dari sebelum cahaya menuju cahaya. Iya. Nah sebelum cahaya itu masih ada embun pagi yang bersahaja. Ada kicauan burung. Nikmati aja. Nikmati ya. Berarti Mas Sastro nggak pernah nyesel nih ketemu sama mantan. Bahkan aku ketemu kamu juga nggak nyesel sih. Walaupun kamu tuh kayak gini. Tas dulu, iya dong. Gitu maksudnya. Aku juga kurang sepakat. Kan banyak nih biasanya perempuan-perempuan ya nggak sih? Nyesel nih punya pacar gini. Soalnya dia tuh gini-gini. Banyak nggak perempuan yang kayak gitu? Tadi kata Mas Sastro juga kan. Salah satu mantan Mas Sastro juga begitu kan? Maksudnya aku nyesel nggak gitu? Mantannya nyesel nggak sama aku? Gitu. Mungkin dia nyesel. Kok aku kenal sama dia? Tapi enggak sih. Tapi di ending dari aku diselingkuhin 5 kali itu, endingnya aku yang salah sih. Bukan aku yang salah, kayak kita udah beda visi misi sih. Salahnya bukan karena aku mendua juga. Udah beda visi misi gitu. Yang 5 itu aku udah maafin gitu. Dan ada kesalahan, maksudnya ada faktor lain yang bikin kita harus pisah gitu. Visi misi ya. Iya, makanya menikah itu gampang. Tapi menurutku ya, sebenarnya makna dari menikah itu bukan hanya soal kuterima nikahnya dengan mas kawin lalu sah, enggak. Menikah itu apa ya? Bayangkan kita tuh menikah bukan hanya dengan orang itu loh. Kita menikahkan orang tua kita juga. Saudara kita menjadi saudara dia, orang tua kita menjadi orang tua dia. Kita harus mencintai orang tua dia, saudara dia, semuanya. Dan kita harus siap hidup bersama gitu dengan satu orang gitu. Dan harus setia gitu. Karena setia itu kalau kata Cak Nun ya, setia itu bukan cinta yang menggebu-gebu gitu, tapi bertahan di naik turunnya. Yang
disebut istiqomah. Itu yang susah. Istiqomah ya. Istiqomah. Jadi karena kita kan ketemu nih sama pasangan kita tiap hari kan. Ya, Nah, itu nanti bosan apa enggak, gini apa enggak. Kita juga harus punya strategi buat itu tuh. Dan katanya lagi, aku pernah dengar quotes tuh, cinta itu adalah perhatian-perhatian kecil gitu. Jadi nggak salah kita menerapkan itu ketika udah nikah ya, seumpama nanti ya. Kayak sesimpel tiap bangun tidur tuh selamat pagi sayang, cium kening, seruput bun-bunan. Wow, seruput bun-bunan, oke. Iya, jadi hal-hal kecil kayak gitu. Tapi kalau bayangin ya, kalau itu diucapin setiap pagi, nggak ada kata bercerai sih. Bosan. Ya karena kalau bercerai udah nggak ngucapin itu. Berarti gimana caranya ngucapin itu? Hal-hal kecil gitulah. Iya, jadi Mas Sastro ini kalau menurut aku sih apa ya? Bangsat. Enggak. Oh. Tapi bener pengagum cinta beneran. Iya, emang. Karena aku terlahir dari cinta. Iya sih. Iya. Tapi ada juga sih yang terlahir bukan karena cinta ya. Apa? Ya karena gak sengaja gitu maksudnya. Tapi bisa jadi nggak sengajanya itu juga karena atas dasar cinta bisa aja. Jadi Mas Sastro kapan nih mau nikah? Aku lebih ke aku terlahir tuh diciptain Tuhan ya. Bukan proses orang tuanya ngelahirin gitu. Entah iya, itu diciptakan oleh Tuhan dengan perantara orang tua Mas Sastro gitu. Iya, tapi Tuhan menciptakan kita kan atas dasar cinta. Iya. Gitu. Entah orang tua kita saling jatuh cinta apa enggak kan kita nggak tahu. Tapi aku positive thinking ya. Jadi kapan mau nikah? Ini silahkan. Kalau ada yang mau yuk kapan nah? Senin apa? Selasa gitu. Ini jawaban, nah ini juga pertanyaan dari Ibu Mas Sastro mungkin ya. Oh, sampai bosen? Nah itu, silahkan dijawab nanti Ibu Mas Sastro paling juga. Bu, sabar nih Bu. Aku kebetulan karena apa ya? Karena jadi promosi nih aku nih, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena keluh kesahku ini aku jadi nyiptain sebuah lagu. Nanti aku bakal ngeluarin single. Semoga ada yang nonton lah. Semoga ada lah. Harus ada dong. Itu aku bikin single judulnya Ibu Minta Cucu. Ibu Minta Cucu. Itu keluh kesah seorang laki-laki khususnya, perempuan juga gak apa-apa. Di umur-umur 25 ke atas gitu yang belum nikah itu pasti sering ditanyain gitu, apalagi pas lebaran kumpul keluarga ditanya, "Oh, kapan gitu." Apalagi ditambah lagi aku tuh anak pertama gitu. Dan kalau ibu udah nanya ngomong gini, "Ibu itu udah tua. Ibu pengen gendong cucu." Oh, umur kita nggak ada yang tahu loh. Ya Allah, semoga aku bisa memberikan cucu ke orang tua aku sebelum orang tua aku bersanding dipanggil olehmu. Amin. Amin amin. Ini salah satu doa dari Mas Sastro ya. Semoga cepat mendapatkan jodoh. Dan juga kita tunggu ya ini singlenya. Oh, ditunggu. Iya dong. Siap. Nanti setelah keluar singlenya kita ini lagi ngobrol lagi. Oh, boleh. Boleh. Kita ulik singlenya dong pastinya. Boleh. Tapi lu udah kejawab semua, intinya cuma itu aja sih. Singlenya tentang itu aja. Kan kita nggak akan tahu kan. Kali aja singlenya bakal booming nih. Trending kan. Tujuanku lebih ke ini adalah unek-unekku yang mau tersampaikan ke ibuku gitu. Lewat lagu. Sebuah lagu. Jadi kayak aku pengen punya karya buat orang tua aku gitu. Karena aku kan bukan PNS nih, maksudnya bukan pegawai negeri atau gitu apa ya. gitu. Karena kita kan hidup di dunia yang kreator, di dunia seni gitu ya. kan. Aku pengen nyiptain itu buat ibuku. Aku nggak peduli sih mau ada yang nonton apa enggak, yang penting ibuku dengerin itu tuh senang gitu. Ibu senang, oh anakku bikin karya buat ini, buat aku gitu. Berarti anakku emang bukan, kan di liriknya itu ada, bukan aku tak mau Bu, tapi karena emang belum ada yang beruntung jadi menantumu gitu. Itu sebenarnya buat nang ibu aja sih, buat pendingin hati ibu gitu. Bukan nggak ada yang beruntung, nggak ada yang mau Bu sebenarnya. Jawaban jujur ini. Jujur. Padahal banyak yang mau. Mana? Banyak yang mau padahal. Makanya jangan lupa ya di follow tuh Instagramnya Mas Sastro. Anjir, dipromoin segininya aku. Masih nggak laku juga kebangetan sih. @sastro_DJOJO ya. Bener? Sastro_Jojo. Dan juga ada channel YouTube-nya juga nih. Karena Mas Sastro ini content creator. Yang nggak punya subscriber. Punya dong. Ya, dikit. Apa ya? YouTube-nya Agus
Sastro Jojo. Sastro Jojo juga. Kalau Aku sih. Agus Sastro Jojo malah itu Instagramnya. Oh, Instagramnya itu. Kan ID Instagramnya. ID-nya Sastro Jojo. Kalau YouTube-nya itu Sastro Sastro Jojo Jojo juga. Jadi banyak banget lah, aku juga belajar awal itu lihat-lihat videonya Mas Sastro. Makanya kalian juga harus pantengin tuh video-videonya walaupun gak lucu. Isinya aurat. Aku sekarang lagi reaction itu. Oh iya, yang goyang-goyang gitu ya. Pokoknya kapan-kapan kita bakal ketemu lagi ya, mungkin di konten selanjutnya ya. Amin. Semoga kita bisa terus bersilaturahmi, ketemu dan amin. Bareng-bareng lah ya, dan sama semuanya di sini tuh banyak banget ya. For your information, aku juga dari awal ngefans sama Mbak Rinda karena dia itu kalau ada demo itu paling depan pegang toa. Turunkan. Apa? Turunkan kriteria cewek. Turunkan kriteria cewek. Harga skincare? Enggak. Kalau aku demo, turunkan kriteria kamu. Turunkan kriteria kamu gitu. Jadi biar kriterianya nggak tinggi-tinggi biar aku masuk gitu. Pesan-pesan terakhir ya sebelum dipanggil Tuhan itu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.